Ya, hari ini tanggal 9 teman-teman, 9 malam jam 20 lagi stabil ya. Sekarang sudah stabil. IHSG kita hari ini 7257 naik ya 0,86% atau 62 poin. Ya, bisa lah ya ke 7400 ya. 7450 soalnya ini juga si Poren juga udah ngambil nih 3 hari ini ya. Semenjak kejatuhan dia ngambil. Coba lihat nih. Tuh kan ngambilnya aja udah 3 kali lipat dari harga kejatuhan ya. Artinya bagus ya. Hari ini 441 miliar masuk. Baik, ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita. Kita membahas update saham, artinya bukan rekomendasi, tapi ini adalah updatean bagaimana hari ini isian dari sebuah emiten yang ada di komentar teman-teman sekalian ya. Adapun apabila ada masukan silahkan di komentar, dan apabila teman-teman ada yang mau dibahas juga silahkan di komentar. Usahakan tolong masuk sebelum jam 8 malam ya besoknya gitu ya, biar kita list dulu. Terus yang belum diulas untuk tukar pikiran ya mungkin satu-satu ya, soalnya kalau tukar pikiran kan agak lama ya. Harus ngebahasnya agak lama. Tapi kalau update mungkin ya sekilas-sekilas aja, yang penting kelihatan dalamannya seperti apa. Mungkin arahnya nanti mungkin bisa ketahuan ya teman-teman mau ke arah mana ya. Baik, yang pertama ada emiten Pico. Pico ini komentar teman kita juga, Pico. Kita lihat seperti apa Pico. Hari ini tidak kemana-mana ya, sempat ke 90. Pembukaan open sama dengan low bagus nih. Open sama dengan low naik ke 90, balik lagi ke awal ya ke 87. Terdeteksi hari ini aktivitas sedikit ya dari bandarnya, pembuangannya sedikit, pengambilannya lebih besar, artinya si bandar masih punya barang. Dan terlihat jelas di sini garisnya ya, dari bandar lokal dia langsung ngambil waktu tanggal 8 Agustus kemarin ya, tinggi, ngebuangnya sedikit. Di sini juga jelas terlihat ada candle yang namanya candle bullish. Ya, candle bullish di sini, hati-hati. Candle bullish itu biasanya ke atas dulu baru nanti dipentokin lagi ke bawah. Dan ada candle bullish yang paling bawahnya ada di harga 72 ya. 72-nya hati-hati. Mudah-mudahan sih dia ketutupnya dengan candle bullish juga ya. Artinya dia harus menutup kembali dengan candle bullish gitu ya. Terus teman-teman kalau kalian lihat di sini nih ada si kepala merah ya di 91. Mudah-mudahan tadi juga udah kemarin aja udah kesentuh ya. Cuman ini belum tersentuh secara diam ya. Artinya ini harus tersentuh diam, bukan hanya shadow. Dia kemungkinan akan ke atas lagi, kemungkinan ya akan ke atas lagi. Karena melihat di sini si Poren cenderung ngambil untuk hari kemarin dan hari ini tidak terjadi penjualan yang sangat signifikan. Dari bid dan opernya bagus, tahanan 1 digit, ada yang 2000. Maaf, tahanan ada yang 2000 nih di 95, artinya ini 95 mungkin dia sebagai resist ya, 95 di area mana nih? Oh bener di sini kelihatan nih teman-teman tuh ya, 95 ya. Di apa namanya? Di si kepala merah nih. Jadi pertama harus menutup dulu di 87-nya, yang kedua harus menutup di 95-nya. Dan hati-hati karena ya ini ya belum ketutup. Sama mungkin ini ada satu gap, dikit banget gap. Cuma kalau saya suka agak agak riskan kalau belum ketutup ya gap ini ya. Mudah-mudahan sih agak lama ketutupnya setelah diangkat dulu. Kita lihat di sini siapa yang ngambil. Untuk hari ini tanggal 9 ya. Kita lihat domestik karena ini dominan domestik. Soalnya di sini terlihat 0 ya untuk porennya. Domestik CC, YP, DR, YKK, MG yang ngambil, yang buang XL, NI, XC, LS, CP. Kemungkinan ini si CP yang ngebuang di sini sedikit itu si CP ya. Kemungkinan yang ngebuang itu si CP ya. Nah, kalau lebih jelas lagi kita langsung ke tanggal 8. Siapa yang ngambil yang paling banyak di tanggal 8? CC, AZ, DR, Becky ya. Yang ngambil. Jadi ini cenderung si Becky sama si DR sama si AZ sama si CC ya. CP, YB ngebuang. Nggak banyak ngebuangnya kok, cuma 600. Karena ini emang bid dan opernya tipis ya. Untuk ngebuang 6.000 aja butuh 6 tick gitu kan. Si Becky cuma sedikit ngambilnya. Disinyalir ini yang
ngebandarin adalah si CC si AZ ya, antara dua ini atau enggak si DL sama si BG. Kalau si BG sudah masuk sih oke aja ya. Terus hari ini terdeteksi hari Jumat ini. Hari Jumat ini domestik si MG udah masuk ya. Biarin aja si MG masuk walaupun sedikit. Ada CC, ada YP, ada R, ada KK. Ini KK juga udah masuk walaupun sedikit, nggak jadi masalah karena bid dan opernya tipis ya. Terus frekuensi analyzer juga tidak menunjukkan ada pengambilan yang signifikan. Mungkin kalau pingin agak tinggi dikit sih sebenarnya harus ada frekuensi analyzer yang tinggi ya. Nanti mungkin beberapa hari kemudian baru di up ya. Baik, yang kedua ada emiten AEGS, AEGS ya. AEGS. Nanti mungkin ya kalau yang mau harga wajarnya mungkin nanti saya bikinkan ya, mumpung hari libur besok. Kita hapus dulu ini. Untuk saya nggak pernah ngasih tanggal lagi sekarang ya, aduh suka lupa saya. 9 nih sekarang ya, 09/08/2024. Baik, udah saya kasih tanggal. Hari ini AEGS bagaimana? Hari ini AEGS terpantau ada pembuangan ya, pembuangan tapi riak-riak setelah pengambilannya agak tinggi. Untuk tanggal berapa nih pengambilannya? Tanggal 22 ya. Jadi cenderung di sini lihat kelihatan sini ya. Pengambilan di sini ini adalah emiten ini ya, akselerasi, papan akselerasi AEGS ya. Ini bukan apa namanya, bukan FCA, ini mah dia akselerasi, papan akselerasi teman-teman. Hati-hati aja yang sudah saya pantau itu di area sini ya. Ini hati-hati aja karena ini candle bullish juga, cuman dia ngambilnya dari bawah. Untuk hari ini ada yang masuk si DH 1000, YP, XC, RB, SQ. Kita lihat dari tanggal berapa nih? Tanggal 22 Juli ya. 22 Juli. 22 Juli domestik. Ada CP, DH, MG masih ada nih bar. Ya, MG, CP ada nih semua ya. Bagus ya, juga ada, masih ada nih. Ini kan tipis ya, bid dan opernya tipis, coba lihat. Tipisnya enggak. Mana ini kemana? Oh lumayan nih bid opernya ini 3.000 5.000 ya. Lumayan nih bid dan opernya ya. Cuman kenaikan 10%, penurunan juga 10% ya. Ini udah beberapa hari ini nggak kemana-mana ya. Cuman lihat, perhatikan di area ini nih ya, area apa namanya, smart money ya. Smart money sini sempat masuk, cuman gak mampu dia, tapi dia nggak jualan. Jadi juga ngambil lagi, ada pengangkatan di sini, ada pengambilan, ada pengangkatan juga, tapi pas di sini dia cenderung sideways ya. Mudah-mudahan sih nanti kalau mau di up sampai sini ya, sampai apa namanya, sampai si smart money-nya banyak gitu ya. Jadi si diagramnya ini makin tinggi gitu ya. Nanti mungkin si AEGS ini mau diambil ya. Tenang aja, di sini si bandar lokal udah ngambil lagi ya. Cuman kalau cenderung datar ya biarin aja, karena mereka juga butuh untuk cari situasi atau cari kondisi bagaimana nanti ke depannya untuk diangkat atau tidaknya ya. Kita lihat dari lukisan market maker untuk hari ini ya. Jadi CMG masih ada ya, 4.000 satu tik, berarti kalau tahanan 5.000 ya satu tik ya. Sini DH yang ngambil ya, CC keluar, PD, MG keluar, MG keluar bro hari ini ya. Yang masuk XC, XL ya, teman-teman kita masuk. Targetnya mungkin saya mau lihat di sini, ini rapi banget ini. Nah, maupun rapi, kita ada celah di sini ya, lihat ada celah ya. Nah, di sini ada gap nih, celah ya. Mudah-mudahan bisa ke 34 ya, mudah-mudahan. Paling tingginya di area 81 nih. Bisa ke arah sini nih. Ini soalnya si kepala merah nih ya, 81 nih. Mudah-mudahan bisa ke arah 81 ya. Yang terpendeknya di area 28, mudah-mudahan ke arah situ. Cuman hati-hati aja di area 22-nya karena dia ada candle bullish seperti ini ya. Tinggal lihat aja nanti si bandar mengut lagi apa enggak ya. Baik, kita lihat yang selanjutnya ada KRYA.
Korea sempat tinggi ya waktu pembahasan. Nah, sekarang kita bahas lagi karena udah ke bawah lagi pasti teman-teman ya. Kadang-kadang gini teman-teman ya, ketika tinggi kalian ngambil gitu, pas di rendah ternyata malahan bukannya malah ke atas, malahan longsor gitu ya. Di sana terjadi sangkuter ya, sangkuter mania. Nggak apa-apa, tenang aja. Selagi bandarnya masih ada, tenang aja. Lihat di sini, si Poren udah ngambil 2 hari ya. Dari tanggal 25 Juli si Poren ngambil, terus kemarin gua ngambil di 6 Agustus ya. Artinya si Poren belum melakukan penjualan secara signifikan. Adapun penurunan ya biarin aja karena emang si bandar lokal yang tadinya memangkap harga ya sekarang lagi jualan. Ketika lagi jualan ada duit ya otomatis dong harusnya setelah punya duit harusnya memarkup harga lagi gitu kan. Pinginnya seperti itu teman-teman ya. Cuma di sini smart money belum masuk ya. Mungkin agak lama dikit. Nanti kalau ada smart money yang masuk mungkin bisa istilahnya ada lawannya ya. Kalau sekarang lagi pembuangan dulu. Di sini si BQ udah masuk, AZ udah masuk, AT udah masuk, KK udah masuk. Cuman si DR, YP, CC, LG, XC, MG sedikit ya di sini ya. Coba kita netkan. PD sama PD ini ya. Hari ini itu si Becky yang ngambil ya. Kalau kita lihat dari mulai awal sini 11 Juli ya, coba lihat 11 Juli deh ya. 11 Juli, Agustus 11. Yang punya barang tuh si DR masih si DR ya. DR masih banyak barangnya, 25.000 lagi. Cuman ini bagian-bagiannya udah pada keluar, si MG udah keluar, si AG udah keluar nih. Becky udah keluar ya. Tapi si DR masih punya barang. DR juga suka dipakai untuk bandar ya sebenarnya mah. Ya mudah-mudahan si karya ini emang setelah diambil sama Poren, kita lihat Poren mulai dari 5 Juli deh. 5 Juli itu Poren udah ngambil. Nah, kebetulan kan 5 Juli ada kakak loh, kakak bagus ya. YU juga bagus. Kakak YU itu bagus, kecuali BK kadang-kadang yang suka bikin apa namanya deg-degan itu BK ya. Kalau udah ngambil udah BK udah deg-degan dah. Dia mah bisa ngejual di harga bawah. Kalau CC, KK, AK itu masih mending suka ada jualan di atas ya. Kalau yang nyangkut di area-area di bawah 62, 60, 61 ya kemungkinan masih bisa kejemput. Kenapa? Saya pikir nih si candle si kepala merah ini bisa menjadi acuan kita ya. Biarkan dia longsor karena emang pinginnya si bandar longsor, tapi si Poren masih ngambil. Kita tunggu aja. Di sini ada smart money yang masuk lagi. Kalau udah smart money yang masuk lagi, kemungkinan ini bisa di up lagi ke 50. Biarin aja ke 50 selagi si Poren masih ada, kecuali kalau si Poren udah mulai keluar kita wajib waspada gitu kan. Kenapa? Karena kan tidak ada yang menjagain gitu aja. Artinya harus ada jaminan lah, istilah jaminan. Oh Poren aja masih di dalam kok gitu kan. Ya mungkin ke 62 dulu deh, nanti kalau emang dia mau di up harusnya sih ini kan candle bullish teman-teman ya. Candle bullish nih harusnya bisa di up ke atas dulu harusnya gitu kan. Cuma dia pakai shadow aja. Dan ini juga saya bilang kan ke yang candle bullish seperti ini si Malakama dia akan mau ke sini lagi, makanya ini hati-hati aja di 51-nya ya. 51-nya udah ngasih tanda dia mau ke sini teman-teman ya. Dia udah ngasih tanda mau ke sini. Ya kalau dia ke sini ke 51 dulu ya biarin aja. Karena dia udah ngasih tanda, tapi setelah 51 apakah mau diangkat lagi? Ya dia udah ngasih tanda lagi di sini ya. Kemungkinan kalau yang di bawah-bawah 61, 62 masih bisa kejemput ya dia karya ini. Tenang aja. Karya itu 50-nya nggak lama kok, sebulan setengah tapi di up lagi. Makanya kita akan nunggu nanti ada frekuensi analyzer yang masuk ya. Biasanya nggak lama dari frekuensi analyzer masuk 1, 3 atau 4 hari biasanya di up ya. Oke, kita lihat siapa lagi. BP itu udah lama sering saya bahas ya kalau BP itu ya. BP keren nih hari ini ya. Sedikit lagi nih menyentuh apa namanya? Menyentuh harga apa namanya? Harga targetnya ya 09 deh, 08 2024.
Yang suka saya bilang kalau BP kejatuhannya cepet ya, naiknya juga mungkin agak cepet ya. Dan seperti yang saya kasih tahu ya, di area sini itu kejemput kan si kepala merah kan, malah melebihi nih. Kalau udah lebih begini, contohnya besok bikin target dulu deh, target dulu ya. Sebentar ya, nanti kita sejelaskan. Target berikutnya di sini, target selanjutnya masih di kepala merah ya. Jadi kalau kalian punya di kepala merah ini, di bawahnya kemungkinan bisa kejemput, cuma soal waktu aja. Misalkan besok dia di up ya. Ini kan udah berapa persen nih? Agak lama ya. Sorry ya teman-teman ya, agak lama ya. 12% ya. 12% masih ada kesempatan. Contohnya dia mau di up lagi gitu ya, masih ada kesempatan buat ngelewatin si kepala merah ini. Cuman hati-hati ketika dia udah mencapai 3 candle besar seperti ini ya. Besok contohnya dia mau ngambil seperti candle lebar lagi nih. Hati-hati candle yang ketiganya, kalau dia ngambil lagi bisa kena emas seperti halnya Jemas gitu kan. Jemas kan dua kali arah ya. Kalau ini sih nggak terlalu khawatir, soalnya ini bukan arah ya. Kalau 12 kali 3 kali candle 12% atau enggak 10% itu nggak bakal kena UMA ya. Cuman kalau pinginnya saya sih dia cenderung main sideways dulu aja gitu kan, naik sideways dulu sebentar gitu kan, ke bawah dikit aja gitu ya. Nanti mau taikin lah gitu, terserah ya. Kalau dari saya sih, saya suka cenderung memang menggunakan si kepala merah, jadi merasa aman aja gitu. Soalnya kan saya bilang di sini juga pasti kejemput kan, udah kejemput kan. Jadi kalau trading sangat mudah, tinggal nunggu waktu aja, Kadang-kadang kalian itu atau saya sendiri aja kadang-kadang kesal, ini udah 3 bulan nggak diangkat-angkat gitu ya. Ternyata pas pas saya cut loss atau kalian cut loss, jarak 1 harinya dia angkat gitu. Nah, itu namanya psikologis. Jadi kalau pingin lihat karakter psikologis dari market maker, kenali dulu aja di sini, saya mau cut loss. Nah, berarti market maker istilahnya udah pada kesel sekian nih, malahan nih bisa diturunin lagi. Udah pasti turun ini mah gitu kan. Ternyata besoknya di up karena udah banyak yang cut loss, banyak udah ditampung sama si market maker, akhirnya barang yang beredar udah dihitung, paling tinggal segini gitu, makanya di up sama dia gitu kan. Kalau dari foreign sih dia udah ngambil terus ya, di sini ya aman ya foreign mah ya. Artinya ini sebenarnya ada isiannya banyak, bandar lokal juga dari mulai tanggal 26 Juli dia ngambil terus. Jadi aman aja. Untuk ke area 93 mah masih aman nih teman-teman ya. Walaupun dia bandel nih di suspend, tetap aja besok mah diambil lagi sama dia tuh ya. Artinya ini emang si BP ini dia dijagain dan mungkin akan apa nama istilahnya ya, punya rencana lain lah istilahnya. Apakah dia mau main di atas 100 gitu nanti ke depannya, atau mau main di bawah 100 gitu kan. Tapi kalau dilihat dia udah mulai dikasih tanda juga di sini ya, di area berapa ini, 97 tuh. 97 aja udah dikasih tanda. Malahan dikasih tanda lagi di area 108 ya teman-teman tuh. Artinya ini masih banyak tanda-tanda emang dia mau di up ke atas gitu ya. Ini dari bandar lokal juga udah keren banget. Siapa sih yang yang ngambil bandar lokal ya? Ini juga bagus tahanannya ya. Kalau 4 atau 5 tahanan istilahnya berat nih, 2 digit, ke bawahnya santai, ke sininya 1 digit. Artinya ini memang mau di mark up gitu ya. Apalagi di sini ditebelin gitu kan. Kita lihat bandar broker summary-nya. Kita lihat dari tanggal berapa nih? Tanggal 26 Juli ya. 26 Juli. Nah, kita lihat bandar lokalnya siapa? Ada TS, ada BR, ada MU nih. Dia aja punya barang 13 juta. Tahanan 58 2 digit ya. 20, 30 gitu. Ya, dia mau ngelepas barang bagaimana kalau punya 13 juta seperti ini? Artinya dia emang lagi dikumpulin ya sama dia, mungkin lagi di buyback gitu kan, mungkin gitu kan. Apalagi ini foreign kagak ada henti-hentinya dari sini nih ya. Udahlah, jangan jauh-jauh lah,
dari tanggal yang sama. Lihat poren ya, poren tuh si II ngambil 13 juta lot juga ya. Jadi artinya ini aman nih, sebenarnya aman gitu kan, untuk apa namanya, untuk si emiten ini aman, walaupun laporan keuangannya contohnya negatif. Ini mah bandarnya udah keren gitu kan, udah ngambil terus ya. Santai aja ya, kalau di BP mah santai aja, karena emang si bandarnya juga terus ngisi, tinggal kesabaran kita aja. Ini aja udah 3 bulan kan baru di up kan, malah dilongsorin terus gitu kan, ternyata di up untuk hari ini di bagus di up ya. Apakah besok mau jualan? Besok mau jualan mau tidak ya teman-teman, tetap aja si Bandar Mang walaupun sekarang ya ngebuang cuma sedikit doang kok. Sekarang itu ngebuang nih cuma sedikit doang ngebuangnya, buat jajan doang kali dia nih, nggak serius apa namanya, nggak serius untuk ngebuang, bener-bener ngebuang gitu ya. Ya si HD tuh CP YJ Becky ya, mereka mungkin mau naikin silahkan aja, tapi tidak akan mengganggu saya. Kalau mau dimakan makan aja katanya ya. Kata si CP atau si YJ atau si Becky gitu, silahkan makan aja, saya juga mau ngambil kok, tenang aja katanya. Nah seperti itu teman-teman, jadi ini bandarnya emang keren luar biasa di sini ya. Memang bukan hanya dijagain, tapi dibiarkan bandar lain bisa, istilahnya bisa diizinkan gitu ya, diizinkan untuk naikin harga ya. Terlihat di sini jelas waktu pembuangan juga nggak signifikan kan, ngebuang, cuman pada ini dikasih tanda lagi di sini, ngambil lagi ya, ngebuang lagi, ngambil lagi. Andai kan dia ngebuang biarin aja, karena nanti juga akan dipungut kembali. Apalagi si poren semakin asik aja nih, waktu naikin aja dia malahan makin banyak belinya nih ya. Si poren terlihat jelas di sini tidak ada pembuangan yang signifikan ya, kecuali di sini orang lagi marah kali di sini nih, sama-sama marah nih ya. waktu ke bawah kayak di sini ada pengganggu, kayak di sini, makanya dilongsorin ya. Jadi nggak mau diganggu ya, biarin aja. Kalau nggak mau diganggu, intinya pingin maunya mereka sendiri aja. Kalau di BP naik pasti naik ke arah apa, ke kepala handle ini, kepala merah gini pasti naik ya. Tinggal tunggu waktu aja. Nih saya bilang teman-teman, yang saya jelasin waktu di sini ya, lihat ketutup kan, artinya si poren itu apa namanya, si bandar itu mengerti gitu keinginan dari analis gitu. Jadi ya udah saya gambarkan, saya bilang kan ini lukisan market maker. Kenapa? Dia menggambarkan bagaimana situasinya, dia menggambarkan candle-candlenya, biar analis itu merasa dihargain gitu sama market maker, padahal itu bikinan dia sendiri gitu kan. Ya kita kan istilah, oh Pak mau ke sini nih gitu kan. Ya kita kan istilahnya berdasarkan petunjuk dari lukisan aja, karena berdasarkan kebiasaan kan. Kebiasaannya seperti ini gitu kan, tutup ya kita ikutin aja kebiasaannya gitu kan. Jadi tentang aja teman-teman ya, kalau yang di BP ini walaupun dia turun biarin aja, karena cenderung dia emang mau menutupin PR-nya ya. Terus ada emiten apa lagi nih, Bex, katanya Bex lagi bagus nih katanya ya. Kita lihat Bex Bank Pembangunan Daerah Banten ya. Kita lihat untuk bid dan opernya dulu ya teman-teman ya. Transaksi hari ini 300 juta ya, 143.000 harga FCA sekarang itu Bex itu. Dan emang dari tanggal 1 Agustus ada pembuangan dari poren ya teman-teman ya. Ini pembuangan dari poren, terus bandar lokal juga ngebuang ya. Cuman transaksinya artinya ini ada yang ngambil. Kita lihat siapa yang ngambil ya. Siapa tahu broker besar yang ngambil selain dari broker bandar ya. Hari ini ternyata terdeteksi si CC yang ngambil ya. Gabungan CC, SQ, OD, DR, NI, CF. Teman-teman kita XL pada tertarik juga ya sama harga FCA ya. Di Bex ini ya. Yang keluar ada si kakak nih. Si MU keluar. YP keluar, AT keluar. SQ, DR. Kita lihat coba deh untuk tanggal 8-nya. CC semakin terus ngambil.
CC berarti 2 hari ini ngambil ya teman-teman ya. Kemarin kan 42, sekarang jadi 50 kalau digabungin sama tanggal sekarang. Coba lihat CAS ya. CAS itu berapa 20 ya. 20 LS 20 masih 20, artinya nggak terlalu signifikan CAS. Ini si kakak ya. Kakak 27, coba lihat. Oh si kakak nih, baik si CC sama si kakak teman-teman ya. Jadi dia bukan dari aliran bandar, cuman dia dari luar bandar dan luar poren. Adanya mereka di luar istilahnya di luar apa ya. Jadi ada bagian lain lah istilahnya ya. Yang mungkin yang saya bilang itu ya, mereka suka bergerilya ke berbagai macam emiten gitu ya. Untuk berjualan, intinya untuk berjualan aja gitu kan. Soalnya di sini tidak terdeteksi sebagai bandar ya, walaupun pengambilan besar tapi tidak terdeteksi sebagai bandar. Malahan di deteksi bandar itu adalah si MG ya di sini ya. Ya, si MU ya, si LZ mungkin ya yang dideteksi sebagai bandar itu di sini itu. Walaupun di sini ada penurunan, cuman cenderung karena emang dari sini lihat ya, dia pengambilan cuma cenderung dia sekarang lagi ngebuang ya. Terutama waktu tanggal 1 Agustus yang ngebuang. Ya mudah-mudahan sih tidak terlalu banyak ngebuang ya. Ya mungkin ada yang nerima aja kalau ngebuang ya. Kalau nggak ada yang nerima mereka juga nggak bakal ngebuang. Kalau nggak mereka merasa diganggu bisa jadi gitu. Cuman di sini udah landai, udah mulai landai ya. Pembuangannya ya. Udah mulai landai ini pembuangannya. Nggak terlalu signifikan lah pembuangannya. Cuman poren emang berusaha untuk keluar nih, poren udah keluar ya. Poren sekarang udah keluar ya, teman-teman. Ya mudah-mudahan si si bandar lokal mau mungut lagi lah ya. Ini buat si BEX-nya. Kita lihat di nego ada transaksi enggak? Kecil ya transaksinya ya. Dari 1 Agustus. Enggak ada yang signifikan di sini teman-teman ya. Ya mudah-mudahan si ada pungutan balik lah. Soalnya udah terlalu lama di FCA kan ya ini ya. 1, 2, 3, 4, udah 4 bulan sampai 5 bulan ya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki kinerjanya ya. Karena kalau tidak diperbaiki kinerjanya ya tidak akan bisa keluar dari FCA gitu, walaupun udah 51. Contohnya dia PKPU gitu kan, untuk penundaan pembayaran hutang. Kalau belum dilunasi mah ya, atau belum ada penundaannya diputuskan ya, dia akan terus FCA gitu kan. Atau equity-nya tadinya negatif gitu kan, harus dibikin positif dulu gitu kan ya, dengan cara dia jualannya dengan baik gitu kan. Jadi yang mudah-mudahan secepatnya lah ya si BEX ini ke harga normal kembali. Baik, ada PAMG. PAMG ada kabar apa? Katanya di sini teman-teman udah pada nanyain dulu PAMG gitu ya. Iya, saya bilang saya coba nanti. Ternyata kita lihat PAMG ternyata bangun dari bobonya ya. Kita lihat bid dan opernya dulu kalau saya ya. Iya ini tahanan 2 digit tapi tebal ya. Ya, ini tanda-tanda mau di up itu seperti inilah ya kalau di bid dan opernya. Nah, teman-teman, saya ceritakan kan frekuensi analyzer kan. Nah, akhirnya sekarang membuktikan bahwa smart money itu sangat bermanfaat gitu ya. Buat kelangsungan hidup istilahnya hidup perjual beli di sebuah emiten gitu kan. Smart money itu dibutuhkan manakala mereka membutuhkan bandar, selain bandar yang bisa menjadi lawannya gitu kan. Ini seperti itu kan. Di sini jelas smart money emang memakap harga karena memakan barang bandar ya. Bandar juga ya untung lah dari mereka kan, istilahnya beli dari harga sini kan. Nah, sekarang udah ngejual, cuman ini bandar juga belum terlalu banyak. Ada sebagian lagi, sedikit lagi di bandar ya. Coba lihat dari sini berapa duit lagi ya. 21 Juni deh. Dia punya barang berapa lagi? 21 Juni. 21 Juni. Lokal ya. Lokal. Masih banyak barangnya, tenang aja nih. Berarti kalau 100-an gitu ya. Kalau ini puluhan, 40, 20 berarti masih ada sekitar 5
5 papan lagi, emang 5 tik lagi lah. 5 tik lagi bisa ditarik ke atas, bisa gitu kan, bisa dilongsorin lagi, bisa gitu kan. Makanya sebenarnya jangan terlalu FOMO kalau di emiten yang baru bangkit, kecuali ya kalau yang teman-teman yang scalping ya terserah gitu ya, scalping mah ya emang kerjaannya emang harus begitu gitu kan. Di sini terdeteksi YP, OD, RG, XL yang pada keluar, mungkin kalau XL ya si kakak ya. Bisa jadi ini si kakak ya sama si OD, atau enggak si YP sama si RG. Kadang-kadang kalau si YP juga jangan terlihat retailnya ini. Kalau YP itu kadang-kadang saya bilang punya 3 karakter. YP itu retail, scalping, sama bandar gitu, suka dipakai dengan underwriternya. Hari ini si YP masuk ya, CC masuk, PD masuk, YB ini udah masuk teman-teman, CP udah masuk, MG udah masuk. Ya mudah-mudahan walaupun dia punya sisa, paling sisa barang ini, pasti sisa barang ini, coba lihat, mudah-mudahan sisa barang ini 92 ya, sisa barang kan mereka sisa barang ya teman-teman ya. Cuma 14.000 lagi isinya. Kalau sisa barang ya dilempar di harga berapa aja dia untung lah, gitu aja ya. Tapi mudah-mudahan dengan sisa barangnya ini si MG bisa memaaf hargailah sama si EB ya. Mudah-mudahan si EB sama si CP sama si MG ini bisa lah mengatur ritme untuk jual beli gitu ya. Target masih sama di 75, udah ngasih tanda ya. Kalau dia ke arah sini berarti si Smart Money ini powerful ya. Yang ngerjain dari 50 perak hasilnya powerful dia. Foreign tidak ada deteksi apapun, cuma ada bandar lagi betul jualan. Betul-betul ini makan barang bandar gitu si Smart Money-nya. Artinya Smart Money punya average di 50, tapi makan barang bandar masih bisa jualan juga ya. Tapi yang makannya juga sih keren-keren semua kalau kita groskan, lihat ya. Lihat tuh yang makannya juga keren-keren ya, CP, KK, EP gitu kan, broker bandar semua, MG. Jadi kakak gitu, kakak aja main juga, kakak gitu kan, CP artinya mereka juga bukan hanya ngejual aja, mereka juga harus nahan gitu kan, harus ngejual, harus nahan, harus punya strategi juga mereka gitu kan. Apalagi kalau ketika shadow begini artinya kan ya jual beli, benar-benar jual beli, ada yang makan, ada yang ngehajar makan, ada yang ngehajar gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Cuman bagi yang baru masuk di bursa tolong jangan masuk dulu ya. Ini khusus bagi orang-orang yang hobi dengan saham gocapan ya, sangat asik banget ya. Tadi udah sampai ke harga 59 kan. Ada yang itu ya di 59 ya, PMG nyangkut di 59 ya. Udah tenang aja teman-teman. MG walaupun masuk di 59 ada target ke harga 75 nya. Tunggu aja besok apakah hari Senin berarti hari Senin apakah dia akan meneruskan kenaikannya. Dia kalau kenaikan masih punya harapan sampai arahnya berapa ya, coba lihat ya. Kita lihat arahnya sampai 67 area sini kan. Nah, dia punya 1 kali arah, 2 kali arah lah, 2 kali arah. Kalau dia mau dimanfaatin 1 kali arah ditahan dulu gitu kan. Langsung bisa melanjutkan ke 75 biar nggak kena UMA. Cuman kalau dia mau ngelangsungin arah, makanya hati langsung jual aja. Contohnya gitu. Tapi ada tapinya. Kalau dia kempes lagi, karena si ini kan yang kempes kenapa? Karena si bandar lokal jualan, sedangkan barang di sini kan hanya 2 candle nih teman-teman. Hanya 2 candle yang artinya hanya sedikit gitu yang mau memperdagangkannya. Walaupun sini Smart Money banyak. Mudah-mudahan si bandar lokal ngehabisin, dia dimakan sama si Smart Money bisa memaaf harga gitu. Mungkin nanti manggil teman-teman YP yang suka scalping, terus XL yang suka scalping. Mereka lah yang akan membantu menaikkan harga. Bukan hanya fundamental yang mereka, tapi sebenarnya yang menaikkan fundamental itulah teman-teman scalping. Tambah pancingan dari bandar, ada yang nahan gitu kan, ada yang nahan jual, ada yang nahan beli gitu kan. Ya, mudah-mudahan sih ini penjualannya di titik atas ya, jangan sampai dia ngebuang ke bawah ya. Ya. Ini juga penurunannya tajam begini mah saya bilang ini udah aman aja lah, buat naik ke atas lagi juga aman, karena emang sengaja diturunin seperti ini. Saya paling kesel itu sebenarnya yang diturunin seperti ini, gocap seperti ini nih. Tidak dibikin celah kalau begini ya, tidak dibikin celah untuk ada kenaikan.
Kenapa? Dia rapat banget turunnya, satu tik, satu tik, dua tik, dua tik. Padahal mau ke bawahin juga, tarik lagi satu tik kan bikin geregetan gitu kan. Mendingan sepertinya berat, artinya dia menurunnya benar-benar turunnya pengen istirahat sebentar, istirahat sebulan, pas 1 bulan ke 15 harinya langsung di up. Dan lihat Smart Money ini bagus ya, powerful banget ya sekarang ya. Terus ada BSBK. BSBK naik sekali, naik turun lagi ya, 3 poin ya. Ini masih jualan nih, si bandar lokal masih jualan teman-teman ya. Foreign juga masih jualan, cuma sedikit. Coba lihat hari ini. Kalau si BSBK masih dia udah kasih tanda saya kasih tanda di sini ya. Tertingginya di 95 ya, walaupun dia turun biarin aja. Kenapa? Dia mau, mungkin kalau dia mau menutup ke 56 juga lebih bagus ya. 56 juga lebih bagus, mungkin dia bisa biar menurunkan tensi dulu dah gitu kan. Soalnya di sini teman-teman udah masuk lagi ya. Ini ya, teman-teman udah masuk lagi nih. Cuman di sini ada si EB masuk, tenang aja ya. Si ZP juga udah masuk. Cuman ini broker, emang broker apa namanya? Broker kawakan yang ngejualnya ya. Jadi untuk BSBK udah pantulannya udah bagus ya, dari 60 nih. Kalaupun dia turun satu candle lagi aman, biar dia bisa di up-nya lebih tinggi lagi ya. Mudah-mudahan bisa melewati ke 9495 nya ya. Kalau yang di area-area 9091 sih insya Allah kejemput ya, karena dia udah ngasih tanda nih sih dengan adanya candle seperti ini. Kemudian dia naik dua candle kan, tapi dia meninggalkan tanda turun lagi gitu kan. Nanti akan melewati ini lagi, nanti sebentar lagi juga akan melewati ini. Walaupun dia ke bawah, biarin aja karena emang si bandar lokal lagi berusaha untuk jualan ya. Jadi sabar aja, ini nunggu pungutan balik dari si bandar aja ya. Si bandar juga kok ini istilahnya mau kok gitu, ketika si bandar lokal sama si foreign ngambil ya hasilnya luar biasa gitu kan. Walaupun endingnya mereka jualan juga gitu kan. Karena kan di saham itu ya kalau nggak jual ya beli gitu aja ya. BSBK sekarang lagi di banyak informasi positifnya, jadi banyak yang ngegoreng, apalagi yang mau keluar dividen 1 perak ya. Lumayan kan. Terus ada PNBS. Panin Dubai Syariah. Ini bener ini, kok begini sih ini? Ntar dulu teman-teman, kok begini sih ini? Sebentar ya. PNBS seperti ini, PNBS BSBK. Bentar ya. Kok ada yang salah, kayaknya ada yang salah ini. Oh, dia begini. Apa namanya? Dia ada kesalahan teknik. Tadi apa, PNBS ya? PNBS. Tadi keklik kali ya. Jadi kita turunkan dulu deh tensinya. PNBS kita lihat. Kita save dulu deh ya. PNBS di sini walaupun di 50, cuman dia coba lihat ya. Cenderung sih dia udah ada Smart Money ya, kayak tadi PAMG kan, ketika Smart Money masuk ternyata di up juga ya. Di sini juga jelas ya, ketika Smart Money masuk beberapa kemudian di up walaupun ke 51, artinya bisa caw juga kan ke 51 kan. Kita lihat di sini tahanan kayaknya belum siap di up nih, soalnya baru 30 15 enggak rata nih ya. Tapi udah mulai nih teman-teman ya. Udah mulai tebal nih, 2 digit tebal ya. Cuma di tengah 52 di 52-nya doang nih, enggak tebal ya. Enggak 2 digit tebal kan, 30, 13, 90, 62, 83, 42, 21. Cuma di 13 doang yang enggak tebal. Kita lihat broker summary untuk hari ini PNBS. Cuma 1000 ya yang diambil ya.
Artinya masih inilah, masih apa namanya, masih belum ya. Soalnya ini si Smart Money juga belum terlalu banyak yang apa namanya, yang tinggi lah, sehingga seperti di sini ya. Hati-hati, bukan hati-hati, apa namanya, sabar aja ya. Tolong sabar aja ya, jangan sampai kalian putus asa. Karena PNBS bagus lah, secara apa namanya, secara fundamental juga nggak jelek-jelek amat kan PNBS. WH, ada WH. Kita lihat WH. WH keren banget nih bro. Pengambilan dari apa namanya, dari bandar lokalnya ya. Lihat bandar lokal yang ngambil, kemarin ya WH yang ngambilnya. Jadi ketika dia turun seperti ini, biarin aja. Ini emang strategi dia, ya. Kalau dia kayak ini mau diangkat lebih tinggi lagi seperti ini ya, biarin aja, karena si bandar lokal ini ngambilnya signifikan tanpa menjual yang signifikan, tapi ngambilnya secara signifikan nih. Dari mulai tanggal 30 Juli itu ngambilnya signifikan. Sekarang walaupun ngejual cuma sedikit ngejualnya, tidak sebanding dengan pengambilan waktu 2 hari aja nih pengambilannya ya. Lebih besar pengambilan daripada pengeluaran. Artinya santai di sini. Udah sabar aja DWH ya, teman-teman. Sabar aja DWH, kalian harus sabar. Targetnya udah ditandain ya. Dari volume juga santai gitu kan. Udah santai aja ya DWH mah. Istilahnya nggak usah panik kalau dia pun ke bawah, biarin aja. Karena pinginnya ke bawah, cuman secara bandar lokal dia emang lagi ngambil banyak-banyaknya banget. Sengaja diambil dia sama CWH ya. Harga wajarnya juga ditentukan 190 ya. Ini kalau mau ke per 321 bisa. Kalau bandingkan ke harga candle ya, si kepala candle nih. Ya sedikit cuman lumayan lah gitu ya kalau si kepala candle itu. Ya aman ya untuk coba lihat di sini nih, kalau gak percaya mah ya. Yang ngambil siapa nih? 30 Juli. 30 Juli. CP ya, spesialis bawahan ngambil Ezi, ada si Becky itu kan. Santai aja di sini mah ya. Yang ngebuang kan teman-teman itu ngebuang kan, cuma si YB sih udah keluar nggak jadi masalah ya. Si Becky ngambil, Ezi ngambil, FZ, CP ngambil. Artinya ini emang mau istilahnya mau diakumulasi, karena kan tanda-tanda yang sebenarnya tanda seperti ini nih, kendalanya pelan-pelan biasanya suka ke atas biasanya. Mudah-mudahan berdasarkan hukum kebiasaan ya. Contohnya di sinilah gitu ya. Dia asal sabarnya, kalau di WH itu asal sabarnya. Karena dia udah punya banyak PR di sini, PR di sini banyak, di sini PR di sini. Sini juga ada PR yang ninggalin jejak. Kalau pun nggak ada melakukan aksi ya biarin aja, karena memang di sini hak prerogatif daripada si bandar lokal ya. Terus ada SLIS. SLIS sempat diangkat, sekarang dibanting lagi ya. Gimana? Tapi sekarang nggak tahu nih, kita lihat ya. SLIS itu sempat masuk ke top gainer ya. Sekarang harga 52 dan bagus secara, karena dia nutup ya. Open gap up, tapi sekarang ditutup, artinya bagus. Mudah-mudahan besok sih bisa istilahnya berangkat dari 52-nya ya. Jangan sampai berangkat dari 53, open gap up lagi bisa ke bawah lagi ya. Tunggu aja nanti Smart Money masuk. Kalau Smart Money masuk kemudian dia banyak ya, kemudian kemungkinan bisa di up lagi ya. Karena di sini yang berperan penting untuk mengangkat itu Smart Money ya. Kita lihat Smart Money udah mulai masuk nggak? Udah masuk sedikit-sedikit ya. Dari Foreign juga belum keluar teman-teman, lihat tuh SLIS belum keluar ya, masih aman, cenderung datar, artinya dia lagi melakukan aksi aja. Mau ini di up lagi apa enggak gitu kan. Cuman kalau dari apa namanya, dari broker asingnya aman, sebenarnya aman nih. Dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 01 Juli. Ya namanya juga berapa tadi? 1 Juli. DP udah ngambil 1 miliar 194 kan, 194. Kita lihat di sini bid dan offernya. Tuh agak lemot Tuh kan di sini kalau dia ngambil 194 dengan bid seperti ini kan baru sedikit gitu loh. Mau ngehajar juga baru sedikit gitu kan.
Ini aja tahanan kalau satu kali dihajar ini gimana udah langsung ke 50 kan, tapi dia tidak berusaha untuk menghajar kan, malah sekarang ngambil dia tuh si Poren itu ngambil. Terus dari bandar lokal, emang benar sih bandar lokal kembali ngambil, sekarang ada pembuangan ya. Ya jelas di sini ya pembuangan. Jadi dua kali ngambil, satu pembuang dengan kena yang tinggi, artinya ini si bandar lokal berusaha untuk menjual dulu. Yang mudah-mudahan sih ada yang nampung ya, pihak ketiga lah istilahnya, pihak ketiga di luar bandar, di luar Poren. Nah, ada pihak-pihak yang mau ngambil seperti itu teman-teman ya. Jadi cenderung aman sebenarnya sih kalau selis itu ya, aman aja, tenang aja, aman. CP yang ngambil YPLG LC, kita coba Poren siapa ya, ada si YP ya, 1.000 lumayan kan, 1.000. Ini Poren dari sini siapa nih yang unggul, coba ya, 01 Juli Poren DP tuh kan, kita nggak kenal kan si DP siapa, misalnya AK gitu kan, tapi si DP berarti pemain baru gitu kan, di dunia Poren gitu. Kalau saya sih nggak terlalu kenal ya dengan DP kan, saya tidak terlalu kenal dengan DP. Mudah-mudahan si DP ini membawa dampak positif lah buat selis ya, walaupun si bandar lokalnya masih jualan. Walaupun dia cenderung jualan ya, artinya kan mereka juga bisa mau ngambil kok gitu kan, menahan harga gitu biar nggak terlalu jatuh gitu kan. Siapa tahu ini si bandar lokal sengaja untuk nahan harga ya. Ya santai aja teman-teman ya untuk si selis. Cuman saya lihat di sini cuman ada apa namanya, ada sedikit gap aja di sini, ada sini ya, sedikit gap sama si candle merah, si kepala merah ya. Ya, jadi selis santai aja soalnya si Poren juga masih ngambil ya. Oh, saya belum menghitung harga wajarnya. Nanti saya coba deh hitung harga wajarnya ya. Selis ini berapa sih gitu harga wajarnya. Ada ISAP ya, selanjutnya ada ISAP. Ada si ISAP. ISAP ini coba lihat dia bid dan offernya. Akselerasi ya, papan akselerasi ya si ISAP ini ya. ISAP ini papan akselerasi, kita lihat. Ini udah sobat manu udah masuk ya di ISAP ini ya. Cuman di sini si bandar lokal cenderung jualan. Cuman si Poren semenjak dia ngambil di area-area tanggal 28 Mei belum melakukan aksi apa-apa ya. Artinya ini lagi masa-masa sideways-nya lah ya. Tahanan juga lumayan kan. 215 ya, harga 9 perak. Itu daripada istilahnya daripada di FCA kan mendingan papan akselerasi ya. Papan akselerasi mah istilahnya bid dan offernya ketahuan gitu kan, terus ini frekuensi juga ada gitu kan. Kalau FCA kan udah harganya taruh-taruhan gitu kan, susah ngejualnya gitu kan. Siapa sini yang ngejual dari tanggal nih kejatuhan di sini ya, 12 Juli 12 Juli siapa yang ngejual untuk domestik? YP, XC, CD, OD, XA, KI, KK ya. Cuman untuk yang ngambil teman-teman kita nih yang ngambil Pro, ada si MG sih sama si RG ya. Tapi cenderung seperti yang jagain ya, 898 ya. Ini juga sama si Poren sepertinya tidak ada gunanya nih, si Poren cuman ngambil 2 kali doang. Ya. Ya mudah-mudahan si Poren bisa ngambil lagi ya. Cuman dari Smart Money sih udah mulai masuk ya. Ya mudah-mudahan Smart Money masuk ya, si ISAP ini bisa di up ya. Cuman harus sabar aja karena emang si bandar lokal lagi jualan ya. Sabar aja, sabar ya. Terus kita lihat ada apa lagi? Ada siapa lagi? Asmi. Kita lihat Asmi, ada kabar apa Asmi? Asmi itu ya, apa namanya? FCA ya. FCA tuh kan, dari FCA mah begini kan. Bikin kesel kan FCA mah kan. Masih mendingan akselerasi gitu. Jadi si bandar lokal cenderung masih jualan bro ya. Untuk Asmi ini ya udah tahu gitu kan, harga FCA masih aja jualannya.
cenderung cenderung turun gitu sampai ke angka 6 rupiah ya. Tapi si foreign sih udah mulai ngambil nih dikit-dikit ya, jarang-jarang cuman ya, mungkin juga dia tahu kondisi lah gitu ya. Si foreign siapa yang ngambil mulai dari sini ya, kita lihat ya, dari tanggal 22 Mei. Tahanan juga dikit ya, tinggal 48.000. Lupa lagi tadi saya. Ini juga sempat ngejual ya foreign ya. Nah, baik dari sini aja ya. Dari sini aja tanggal 22 Mei. 22 Mei 22. Ini kita ganti ke foreign. Ada si AG, keren nih si AG nih, walaupun cuma ngambil 5.000 kan ini 8 perak. Wis keren juga si AG nih. Ya berarti si AG mau memainkan harga FCA nih bro, mau belajar FCA kali dia ya, makanya ngambil cenderung yang paling rendah. Kita lihat si AG ya, ngambil ya, si AG keren juga nih si AG nih. Berarti kalian harus tenang sih kalau si AG yang ngambil, artinya ada yang akumulasi gitu aja ya. Karena sekarang asuransi lagi panas-panasnya ya, lagi mau diberlakukan kendaraan apa ya, harus wajib asuransi ya. Mungkin ya salah satunya itulah yang menyebabkan si AG mau mengambil barang di bawah, mungkin untuk menggoreng itu ya. Karena kalau menggoreng itu ya harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu gitu kan dari awal. Jadi enak menggorengnya juga enak gitu kan. Cuman bandar lokal emang luar biasa ini. Udah tahu udah FCA bukannya malah dimakan, ini malahan dibuang gitu ya. 17 Juli coba lihat. 17 Juli siapa lokal yang ngebuang? Ada si PG sampai 1,4 juta lot. Kayaknya masih kurang nih ngejual nih si PG ini ya. Nah ini yang dibilang mungkin teman-teman kadang-kadang suka kesal seperti ini ya. Udah tahu FCA bukannya diselamatkan sampai ke harga 50, ini malahan asik jualan nih. Ya namanya juga bandar ya, terserah bandar gitu kan. Cuman saya lihat di sini sih yang makan ya teman-teman kita ya. Mudah-mudahan teman-teman kita paham ya, mungkin nanti penjual beli di FCA-nya paham gitu kan. Soalnya di sini mungkin terlihat ketika di bawah ternyata bisa di-up juga gitu kan. Waktu di-up di sini ya si bandar lokal itu tidak melakukan apa-apa gitu ya. Cuman ketika dia di sini ini suspend nih. Istilahnya udah FCA masih kena aja suspend. Ini suspend teman-teman ya. Apa enggak ya? Enggak, enggak suspend, tapi kelihatannya seperti suspend ya. Kan tidak ada transaksi apa-apa di sini. Kira saya suspend. Sorry bukan suspend. Kayak mirip suspend itunya garisnya. Seperti tidak melakukan apa-apa di sini ya. Di sinilah terjadi penjualan yang sangat signifikan. Malahan hari ini yang sangat signifikan di 184 itu. Tapi ada yang nampung ya, PAI, SKI ya. Teman-teman kita ya, mudah-mudahan di harga 6 perak ini si foreign si AG ya, proyek si AG kan foreignnya, mudah-mudahan si AG sih yang bisa memaaf harga ini, apalagi si PG sebagai bandar nih terus ngebuang. Sekarang tuh yang tertinggi loh 184 tuh, 184.000 yang ngebuangnya. Jadi tampung sama si YP, sama si AI, sama si AG gitu kan. AG nampung berapa hari ini? Cuman 1.000 doang ya. Nggak apa-apa lah, kecil juga ya. Nggak apa-apa kecil. Yang penting si AI juga kan suka dipakai underwater juga ya. Mudah-mudahan bisa ngurus lah ya si AI ya. Kalau lihat dari pengambilannya kan lumayan ya hari ini ya. 27.000, 31.000 di harga 6 perak. Volume juga bagus, volumenya memang bagus. Cuman ya volume bagus, kalau bandar yang jualan ya siapa yang apa harga gitu kan. Itu yang jadi masalah gitu kan. Ya mudah-mudahan walaupun di harga FCA smart money bisa masuk lah ya, karena udah masuk smart money ini kadang-kadang diangkat. Cuma kalau saya sendiri sih enggak ya, untuk harga FCA saya cenderung tidak untuk melakukan transaksi. Saya akan nunggu secara normal aja nanti. Suatu saat kok dia akan kembali normal lagi ya. Yang dulu itu ditakutkan ke harga gocap, sekarang kalau udah FCA berharap ke harga gocap. Oke teman-teman, segitu aja teman-teman untuk update-annya, mudah-mudahan membantu teman-teman.
Apabila yang kena saham FCA harap bersabar aja, suatu saat dia akan lepas dari FCA-nya. Apabila ada yang 50, suatu saat juga dia akan di-up ke harga tanda-tanda yang sudah dikasih tahu sama market makernya. Baik, mungkin segitu aja ya teman-teman. Ciao ya.